Kalau menurut kalian, apa sih yang bikin kalian diterima di UCL nih? Ya lu sekolah di luar negeri, masa IELTS-nya 2 gitu. Ada nggak sih? Jadi kayak CPNS, jadi kita datang ke hall gede, tiap orang dapat bangku 1, tas taruh depan, nggak boleh ada HP, nggak boleh apa, ya kayak CPNS lah, mirip CPNS lah. Intinya tuh dia bilang kayak gitu, pokoknya you come to my room ready, you ask me questions and tell me whatever you want to tell me, and you're not wasting my time because somebody else waiting outside. Right, yeah, alright. Ketika jurusan itu lihat, oh gue tuh nggak bisa memenuhi keinginan lo untuk jadi bupati dengan cara ini, karena gue tuh nggak ada program yang bisa mendukung lo untuk bisa mencapai cita-cita lo itu, maka lo nggak diterima. Jadi kalau lo pun nggak diterima gitu, itu bukan berarti lo nggak pinter, bukan lo nggak bisa, aja simply karena lo tuh nggak cocok kuliah di situ. Halo managers, Mata Najib viewers. Udah lama banget nih Najib gak bikin video baru karena tahu sendiri ya, kita di tahun 2020 ini fokus ke pandemi dan Najib juga adjust ke pekerjaan baru sehingga nggak ada waktu untuk bikin video lagi. Nah, tapi semoga di tahun baru ini, tahun 2021, kita udah bisa kembali lagi fokus ke tujuan atau mimpi yang ingin kita capai. Yang pengen nikah, semoga bisa lebih fokus nyiapin ini itunya, perintilannya. Kemudian yang pengen kuliah lagi, yang pengen dapat beasiswa, semoga bisa tercapai, bisa lolos ke kampus tujuan, ke kampus impian masing-masing, dan juga dapat beasiswa yang diinginin. Managers, di video-video sebelumnya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nih dari para penonton yang menanyakan tentang pengalaman kuliah di UCL. Nah, karena itu, di kesempatan video kali ini, Najib membawa teman-teman Najib yang dulu kuliah juga di University College London di berbagai kampus. Kita datang dari program yang berbeda-beda. Di sini ada Mbak Rahmi Aulina atau Mbak Mi. Halo Mbak Mi. Boleh dikenalin Mbak Mi dari kampus mana Mbak Mi? Halo, gue Ami. Kemarin kuliahnya bareng sama Najib di UCL juga. Terus jurusannya di Global Health and Development. Oke, itu berarti ngurusin tentang kesehatan ya Mbak Mi ya? Karena background Mbak Mi ini adalah seorang dokter gigi. Yap, betul. Oke, selanjutnya di sini kita punya Randy Septiawedi. Halo Ren. Halo. Lo dari jurusan apa Ren? Kenalin dong. Gue ngambil Master of Laws atau LLM. Spesifikasinya itu di Energy Law dan Environmental Law. Oke, jadi background Randy ini adalah seorang pengacara, betul Ren? Konsultan hukum. Oh, konsultan hukum. Oke, beda level ya. Randy adalah konsultan hukum di sebuah... Gue agak beda sama Hotman Paris dan kawan-kawan yang lebih sering ke pengadilan. Kalau gue transaksional sih. Oke. Jadi siap. Randy ini seorang konsultan hukum di sebuah firma hukum ternama di ibu kota ya. Oke, yang terakhir kita punya Rizka di sini. Rizka, halo Rizka. Halo semuanya. Langsung dari kenal aja apa? Nih. Oh iya. Kalau saya jurusannya ketawa-ketawa aja. Saya kuliahnya bareng sama Najib kemarin di IOE, Institute of Education, jurusannya TESOL, Teaching of English for Speakers of Other Languages. Nah, ini nih kayaknya banyak banget yang nanyain tentang jurusan TESOL juga, Riz. Nanti kayaknya mungkin kita banyak ngobrol ya di sini. Kalau Najib sendiri, buat yang belum tahu, Najib kuliah di IOE juga, Institute of Education, jurusan Curriculum, Pedagogy, and Assessment. Dan kita semua lulus barengan, masuk barengan dan lulus barengan. Tahun 2018 masuk, kemudian selesai di Oktober ya. Kita selesai September 2019. Iya. Dan kita juga waktu di London tinggal bersama-sama di dalam satu rumah. Mungkin kalau kalian pernah nonton video yang kita jalan-jalan ke Richmond Park di situ. Richmond Park. Iya. Kita pernah jalan-jalan bikin video di situ. Oke, anyway teman-teman, di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi modelnya nanti
gue akan bacain pertanyaan-pertanyaan dan si penanyanya juga. Kemudian kita bahas satu persatu ya. Tapi sebelumnya nih, gue mau tanya dulu nih, apa sih yang paling kalian kangenin dari kuliah di UCL itu? Yang paling ngangenin itu adalah waktu pas ngerjain disertasi udah deket-deket akhir banget. Waktu itu sempat bikin video juga ya, Jip ya? Oh iya. Kita Yang, nginep di kampus di student center ya. Ya, nah itu yang paling ngangenin sih karena tempat belajarnya enak banget kayak gitu. Walaupun mesti rebutan buat dapet yang enak tuh kayak gitu. Terus yang selain itu juga ini sih kayak sumber-sumbernya tuh dapat komplit banget, sumber-sumber belajarnya. Terus juga perpus-perpusnya itu yang kayak high quality semua. Terus ya itu sih, itu yang paling ngangenin sih kalau buat gue. Benar-benar. Kalau sekarang kita lagi pengen jurnal atau baca buku tertentu karena akses kampus kita udah habis, jadi kita kadang minta ke teman lain yang masih kuliah di situ ya, Riz ya, jadinya ya. Oke, kalau Mbak Mi gimana Mbak Mi? Apa yang paling dikangenin? Kalau dari segi kuliah sih mungkin sama ya kayak yang Rizka jelasin. Jadi gue tuh kangen sama suasana belajarnya tuh beda banget. Jadi kalau misalnya mau belajar lagi rajin banget dan mau belajar ngerjain tugas sampai serajin apapun tuh nyaman gitu untuk belajar berlama-lama di situ. Maksud gue di kampusnya ya, di perpusnya gitu. Jadi memang perpusnya itu kalau di kampus gue waktu itu di Institute of Child Health itu kampusnya perpusnya itu semua komputernya itu udah disediain semua. Dan komputernya itu enak banget, nyaman banget, kursinya nyaman banget. Terus kita mau di sana sampai lama kayak apapun nggak apa-apa. Terus orang-orangnya di sana sangat maksudnya ya disiplin lah gitu ya. Kalau nggak boleh berisik ya nggak berisik, kalau nggak boleh makan ya nggak makan gitu. Terus suka ada yang nyelinap juga kan? Enggak. Ya. Ngapain ya tuh ya menyelinap ya? Ya, maksud gue access to resource-nya juga banyak banget. Jadi resources untuk belajarnya tuh sangat gampang diakses dan once lo udah sekolah di situ, lo dijamin dengan akses jurnal yang memadai gitu, buku yang lo cari juga memadai. Librarians-nya juga ngebantu banget gitu kan, misalnya lo cari buku apa kayak gini, misalnya lo nggak tahu nyarinya di mana dia cariin. Pokoknya gue ngerasain perpus yang sebenarnya perpus ya kayak gitu loh. Sama itu nggak sih, Mami? Ada komputer yang bisa naik turun sendiri. Lo masih ada videonya nggak? Di kampus gue kayak gitu. Itu ada di Instastory gue yang lama-lama. Jadi ya itu kalau bawa laptop sendiri, tinggal komputernya tinggal dipencet, dia turun sendiri masuk ke dalam mejanya gitu. Kalau misalnya lo mau pakai komputer yang dari kampus, tinggal dipencet, dia keluar sendiri layarnya gitu. Terus ya udah tinggal di situ. Gitu sih. Ya, cuma di kampus gue emang dong yang kayak gitu. Iya, kayaknya di IOI nggak ada, Mami. Di IOI nggak ada. Oh, nggak ada. Kampus gue kayak gitu. Ya gitu sih yang bikin kangen kalau dari segi akademis. Gue mau pamer dulu nih gedungnya kampus gue yang baru. Di fakultas gue itu baru renov gedung. Pas tahun kita masuk tuh, baru bisa dipakai lagi. Jadi lu nempatin gedung baru ya? Hasil renovasi. Jadi gedungnya itu jeda setahun. Yang tahun lalunya belum bisa pakai, terus tahunnya kita masuk dia baru bisa pakai. Kita tuh nggak ada ini sih, kita nggak punya separate library. Tapi kita punya separate section di main library untuk law students dengan buku yang banyak, yang fisik ataupun yang non fisik. Kalau dikangenin apa ya? Mungkin UCL karena dia udah sering karena dia international university, jadi metodenya udah di-adapt sama international students. Jadi hawa belajarnya itu nggak kompetitif, tapi tetap kita pengen tetap kita pengen belajar, walaupun bukan hawa kompetitif. Dan dosennya juga bagus. Soalnya dosennya itu tidak nyuapin, tapi nggak juga gabut gitu. Jadi kayak pretty different with Indonesia yang lumayan rigid ya. Gitu. Oke, Ren. Nanti kita akan cerita lebih lanjut tentang sistem pendidikannya. Tapi sekarang nih, karena Randy juga udah ganti background, kayaknya gue juga pengen ganti background nih, kampus IOI, biar teman-teman juga pada tahu. Ini dia. Nah, jadi kalau IOI itu terkenal dengan gedung yang berundak kayak gitu.
Mbak Mi, kampus lo kayak gimana, Mbak Mi? Bentar ya, gue cari dulu gimana tadi caranya. Ini adalah, gue perpus dulu kali ya. Bentar. Nih, ini perpusnya. Ini salah satu sudut aja sih. Kelihatan nggak sih? Ini Iya, salah iya, satu iya, sudut iya. dari perpus. Karena itu Komputer yang tuh bisa di naik belakang turun. tuh komputer yang bisa naik turun itu ya. Nih yang mana sih? Yang ini. Ini tuh bisa naik turun masuk ke dalam mejanya gitu. Dan ini spot yang paling gue suka kalau weekend. Karena ini di pojok, nggak kelihatan sama petugas. Dan ini ada jendela yang di samping itu langsung kelihatan keluar ke jalanan gitu. Dan ke taman, sampingnya itu taman. Jadi nyaman banget sih kalau mau belajar di situ. Ini salah satu sudutnya dong. Oke. Gitu. Kalau Rizka mana, Riz? Rizka masih di UCL itu. Dan kita satu sekolah kan. Oh iya, udah diwakilin kan? ya. Oke, pertanyaan pertama nih dari Anissa Pratiwi. Kak, review jurusan-jurusan di IOI UCL dong, Kak. Nah, terus ada lagi dari Star Panda. Lebih kupas lagi dong kuliah di IOI, soalnya jarang banget perasaan. Tesis, sistem pendidikan, cara kuliah. Oke, jadi berhubung kita datang dari program yang berbeda-beda, IOI diwakilin gue sama Rizka, nanti Mbak Mi sama Randy cerita dari program masing-masing. Oke, pertama tentang sistem pendidikan dulu deh. Kalau tadi Randy udah kasih bocoran, ada yang berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia yang Randy sempat rasakan. Boleh ceritain lagi, Ren? Bedanya apa sih? Bedanya itu satu, jadi kayaknya nilai itu bukan tujuan akhir dari sistem pendidikannya ya. Makanya si dosennya itu nggak terlalu emphasize di nilai. Jadi yang dibuka itu adalah gimana sih siswa itu curiosity-nya bisa digali, nanti dia sendiri akan aktif untuk nyari tahu si ilmu yang mau dicari gitu. Jadi bentuk pembelajaran itu seminar. Kita nyebutnya seminar. Gue nggak tahu kalau di kampus lainnya. Kita nyebutnya seminar 1 sampai terakhir. Nah, per seminar itu dosen itu sudah menyiapkan bahan untuk didiskusikan di kelas. Jadi, tapi nggak dinilai. Kalau di Indonesia kan, seingat gue ya, tapi correct me if I'm wrong, itu kan kalau kita aktif dinilai ya. Nah, kalau di kampus gue tuh, it doesn't matter gitu. Lo mau pasif nggak apa-apa, lo mau aktif bertanya pun silakan, itu nggak ngaruh ke nilai. Tapi kalau lo terlalu pasif, itu mungkin akan efek dari pengetahuan lo ketika UAS nanti atau ketika exam nanti gitu. Kalau lo terlalu pasif, jadi lo nggak ketika orang diskusi lo jadi nggak ngikutin ini orang ngomongin apa sih. Kalau ngomongin isu A gitu, kalau lo nggak baca dan lo nggak cari tahu, ya lo nggak bisa ngikutin diskusinya. Kalau lo nggak bisa ngikutin diskusinya, ya lo nggak akan ngerti juga lagi ngomongin apa dan seterusnya gitu. Cuma nggak dinilai, itu sih yang gue suka. Karena kenapa? Mungkin orang-orang tertentu emang particularly when we talk about international students, ada negara-negara tertentu yang memang secara culture pendidikannya itu tidak ditekankan partisipasi gitu. Makanya dari negara-negara tertentu, gue nggak tahu kalau di kampus lainnya, itu emang mereka tend to be passive gitu. Mereka tend to dengerin apa yang diomongin orang instead of aktif. Tapi ada negara-negara tertentu yang mereka aktif untuk mencari tahu di kelas. Nah, perbedaan culture ini oleh UCL itu diakomodasi dengan cara ya lu silakan aktif seaktif mungkin ataupun lu memilih untuk pasif karena ini nggak dinilai anyway gitu. Tapi yang digali adalah lo curiosity-nya lo ketika ada topik lo cari tahu sendiri biar lo ngerti dan lain-lain. Itu sih yang gua rasain beda. Di Indonesia itu kayak terlalu dipaksakan gitu. Lo disuruh aktif dengan dinilai, which is buat orang-orang tertentu mungkin sebenarnya dia nggak nyaman juga untuk ngomong depan orang banyak dan lain-lain gitu. Itu sih. Betul. Sepakat. Karena sebagai informasi juga, kita di setiap sebelum mulai kuliah itu kayak dikasih bahan-bahan bacaan ya, gengs ya. Terus kita harus baca dulu. Bacaan itu biasanya bisa bentuknya chapter buku atau jurnal, artikel jurnal gitu. Kemudian harus dibaca. Bahan-bahan bacaan itu nanti dibahas lagi di kelas gitu. Jadi kalau kita nggak baca, ya yang rugi kita sendiri gitu. Nggak bisa paham ini orang-orang pada ngomongin apa sih gitu kan. Kalau kalian gimana? Apa menurut kalian yang membedakan gitu? Kalau tadi Randy mata kuliahnya bentuknya adalah seminar-seminar. Seminar 1 sampai 10. Kalau di IOI gimana, Riz? Sama sih, modelnya kurang lebih sama. Nyebutnya seminar apa bukan ya? Courses kalau apa kita. Ya? Pokoknya kelas lah. Iya, kelas kali ya. Courses. Jadi sama sih 10 minggu. 10 minggu juga.
Terus ya ada reading assignment-nya dulu. Benar kalau misalnya nggak baca, ya sebenarnya nggak apa-apa, cuman lo rugi aja gitu kalau lo nggak baca kan. Lo nggak ngerti juga nanti orang mau diskusi di dalam kelas, lo nggak, ini orang lagi ngomongin apa sih? Lo nggak baca ya gitu kan, kayak maksudnya rugi di diri sendiri juga. Itu terus udah gitu, apalagi ya, lebih belajar independen sih. Mereka tuh nggak ngasih tahu kita begininya. Tapi kita lebih ke arah, jadi benar apa yang Randy bilang sih, jadi lebih ke arah curiosity-nya cultivated banget. Pada saat lu misalnya dikasih satu bacaan gitu ya, mungkin lu nggak bakal berhenti di satu bacaan itu doang gitu loh. Nah kayak misalnya malah jadi baca yang lain, yang nyambung-nyambung sama itu, dan itu justru memperkaya lo gitu dalam prosesnya. Kalau di dalam kelas itu lebih ke arah bukan dapat ilmu baru, tapi ilmu yang kita udah dapetin lewat bacaan kita masing-masing tuh malah jadi bertukar pikiran gitu loh dari konteks. Apalagi kan kita kan international students ya, di sekolah itu banyak banget mahasiswa dari negara-negara lain, jadi kita bisa belajar juga gitu. Kalau misalnya di dalam topik ini diaplikasiin di negara masing-masing itu jadinya kayak gimana kayak gitu loh. Jadi pas udah nyampe kelas itu justru lebih ke arah konsolidasi pengetahuan sih. Bukan nambah pengetahuan baru, tapi kayak yang kita udah tahu dapat tambahannya, lebih ke arah itu sih. Kalau buat gue sih rasanya. Jadi nggak benar apa yang kata Randy bilang, nggak disuapin gitu, tapi kita cari dulu sendiri. Nanti di dalam kelas kita obrolin bareng-bareng, dan you are free to make your own conclusion gitu loh. Nggak ada satu conclusion yang lu harus ambil begini. Kalau kayak di Indonesia kan, lu semuanya harus setuju bahwa ini kayak gini. Padahal kan people can come with different perspectives and applied in a different context juga gitu ya masih. Gue sih sebenarnya jauh-jauh beda ya sama yang di Rizka atau Randy gitu. Jadi gue tuh kuliahnya modelnya mungkin kayak kelas gitu, tapi di Kennedy Hall lecture. Jadi bener-bener gede gitu, kelas gede. Terus nanti dosennya ngomong, dan sebelumnya ada reading list. Jadi benar-benar harus baca dulu. Kalau misalnya kita nggak baca, sebenarnya nggak apa-apa juga sih, karena di kelas itu nggak dipaksain untuk harus aktif nanya, harus aktif nanggepin dosennya, enggak. Tapi kalau kita nggak baca, itu kita agak susah gitu untuk nyambungnya banget gitu. Jadi memang dikasih reading list cukup banyak biasanya sebelum kuliah, dan itu kita bisa akses dengan mudah di Moodle masing-masing gitu. Terus kita bisa dengerin dosennya tinggal ngomong. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu, dalam satu minggu misalnya ada 2 atau 3 kuliah gede. Nanti ada juga diselang-selingin sama tutorial. Jadi tutorial itu lebih ke kayak diskusi kelompok gitu sih. Jadi kita dibagi kelompok, terus nanti ada kayak fasilitatornya. Fasilitator itu dosennya, bisa dosen yang tadi ngajar atau bisa juga dosen yang lain, karena dibagi-bagi kelompok kan. Jadi pasti dosennya lebih dari satu yang ngajar itu. Nanti dari tutorial itu sebenarnya kita tuh ada pemicunya gitu loh, dan ada reading listnya juga sebelumnya untuk tutorial itu. Biasanya kita nanti di kelompok itu kita disuruh dikasih case studies, terus kita nanti disuruh nyariin masalahnya itu apa, terus gimana caranya kita nyelesain masalah itu dan lain sebagainya. Dan nggak, ya tadi kayak Randy juga, kita tuh nggak dinilai untuk keaktifan kita. Itu karena memang pada kenyataannya di sana kita bisa lihat orang-orang dari mana aja nih yang biasanya cukup aktif ngomong. Kalau di tutorial orang-orang mana aja yang nggak terlalu aktif. Dan menurut gue itu bukan berarti jelek atau bagusnya, atau bukan berarti dia lebih baik atau enggak gitu. Karena tiap orang cara belajarnya kan beda-beda ya. Jadi di situ sih yang gue ngerasa bagusnya gitu ya, sekolah di sana nggak judgmental terhadap lu tuh nggak aktif jadi nilai lo nggak terlalu bagus ya, nggak gitu. Tapi tiap orang kan nangkep pelajaran, belajarnya itu caranya beda-beda. Jadi menurut gue cukup fair lah gitu dengan belajar kayak gitu. Itu sih. Iya ya, kalau di kelas di program BAMI ada tutorial kayak gitu, kelas kecil-kecil gitu Mbak ya. Kalau di kelas kalau di program gue tuh di IOI, yang beda sama perkuliahan di Indonesia menurut gue adalah jumlah modulnya. Jadi dalam setahun gue kuliah di IOI, itu modulnya cuma 4 waktu itu. 4 di luar sama disertasi. Jadi disertasi itu tesisnya, kalau di sana istilahnya disertasi atau dissertation. Jadi itu ada 4 modul selama setahun plus 1 dissertation. Tapi kalau program lain, setahu gue sih ada lebih banyak ya.
di program kalian ada berapa modul dalam setahun? Kalau gue sih berapa ya, gue lupa. Jadi ada core module, ada optional modules. Nah, core modules gue itu ada 4 kalau nggak salah ya. Terus optional modulesnya tuh ada 4. Nah, itu gue rasa modul-modul yang jadi total modul gue ada 8. Tapi optional modules itu bisa nambah 1 apa sih namanya yang tapi nggak usah ikut assessment-nya. Audit. Gue lupa deh. Audit. Auditing modules. Jadi ada auditing modules itu bisa pilih salah satu, tapi kita ngatur waktunya sendiri. Itu sebenarnya menurut gue oke juga sih, karena kita kan cuma bisa milih 4 modul, tapi yang satu modulnya nih kita mungkin pengen tahu aja ilmunya, tapi kita nggak mau ambil assessment atau kita nggak mau ambil nilai di situ. Jadi kita boleh ikutan di satu kelas yang mana aja yang kita mau pilih supaya kita dapat ilmunya, itu sih. Dan gue rasa kalau misalnya pun beda-beda di setiap jurusan jumlah modul, itu tergantung bobotnya nggak sih? Kayak ada bobotnya apa, kredit atau apa gitu ya. Nah itu beda-beda gitu. Kadang-kadang yang modulnya lebih dikit, kreditnya lebih gede, berarti beban nilainya lebih gede, atau sebaliknya gitu mungkin ya. Tapi kalau gue totalnya adalah 180 kredit ya Mbak Mia? Iya kalau nggak salah. Dan gue mau ikut auditing gak dapet karena kelasnya udah penuh, karena ternyata di sana orang-orang pada semangat banget ya untuk belajar gitu. Jadi gue nggak kedapetan auditing. Sama-sama. Gue juga nggak bisa soalnya emang penuh banget, dan jurusan TESOL itu banyak banget muridnya yang di angkatan gue gitu. Jadi emang setiap kelasnya tuh pasti udah full semua, jadi nggak bisa ikutan audit. Di gue nggak ada, di gue tuh lo nggak boleh masuk kelas yang nggak lo kedaftar. Iya. Nggak boleh. Jadi lo 180 itu minus 60 itu kan dissertations. 120 itu dibagi-bagi, ada 15 dan 30 tergantung program dan kekhususan masing-masing. Kalau di IOI kayaknya semuanya 30 ya, Jip? Iya, jadi semuanya modulnya 30. modul, nggak ada modul pendek, modulnya modul 10 minggu semua. Ya. Kayaknya waktu itu ada yang beda ya, modul pendek, modul panjang. Kalau di gue modulnya panjang semua, jadi semuanya 30 kredit. Kalau gue ada modul pendek, modul panjang sih. Jadi sendiri mau panjang semua juga boleh, mau pendek semua juga boleh, mau panjang pendek. Kalau nggak salah gue ngambilnya ada yang pendek, ada yang panjang deh. Gitu. Iya, jadi kalau misalkan ini managers di kita nggak ada opsi kan, Jip? Nggak ada. Jadi kalau misalkan dalam 1 tahun kan harus ambil 180 kredit. Nah, 180 kredit itu seperti Randy bilang tadi dikurangi 60 untuk dissertation, berarti kan sisanya 120. Nah, 120 ini kalau di IOI 120 berarti bisa ambil 4 modul atau 4 mata kuliah, karena satu modulnya itu masing-masing bobotnya 30 kredit. Sementara di jurusan lain itu ada modul yang bobotnya 15 kredit. Jadi kalau untuk memenuhi sisa 120 kredit tadi bisa juga ambil 3 modul panjang, 2 modul pendek misalnya kayak gitu. Atau dengan variasi-variasi yang diperbolehkan di setiap programnya. Gitu benar ya Mbak Mia? Gue lupa sih, tapi yang jelas lebih intens. Kenapa dia modul pendek? Karena dia itu dalam seminggu kuliahnya 4 kali atau 5 kali masuk terus. Tapi kalau modul panjang itu dalam seminggu biasanya kuliahnya cuma 2 kali. Gitu. Jadi pada saat panjang, lu mau ngambil modul panjang yang lainnya bersamaan. Jadi at the same time lu melakukan 2 modul sekaligus bersamaan, itu bisa kalau modul panjang dua-duanya, karena nggak full seminggu. Nah, gue pernah kayak gitu. Jadi gue ngambil 2 modul bersamaan di yang panjang dua-duanya gitu. Jadi ya konsekuensinya sih pas lagi mau assessment terakhir jadi ngerjain 2 tugas yang bersamaan gitu. Tapi ya kebetulan waktu itu gue pengen ngambil modul yang itu gitu sih. Tapi sebenarnya bobotnya kalau di gue sama. Kalau di IOI itu kalau nggak tahu ya kalau di program lo Egypt, tapi kalau di tempat gue satu term nggak boleh ngambil lebih dari 2 mata kuliah. Jadi satu term berjalan hanya boleh ngambil 2, nggak boleh lebih dari 2. Kalau jadi kan waktu itu misalnya nih ada kelas-kelas yang kita pengen tuh kan, yang kita pengen itu adanya cuma di satu term tertentu doang. Termnya itu adalah term apa aja, Riz? Spring, autumn dulu ya. Pertamanya autumn, fall, spring, terus summer. Jadi di termnya dihitung berdasarkan musim, kecuali di winter nggak ada term gitu. Iya,
biasanya di fall sama di spring misalnya gitu ya. Terus misalnya ada kelas yang pengen banget lo ambil gitu, tapi ternyata berbarengan sama kelas-kelas lain yang lo mau ngambil juga gitu di satu term tertentu gitu kan. Itu nggak boleh, lu cuman maksimum hanya boleh 3 kalau di program gue, hanya boleh 2 kalau di program gue ya. Jadi itu sistem cara pemilihan mata kuliahnya. Sekarang ada pertanyaan nih untuk Rizka kayaknya dari Konstantin Mandagi. Nice video Bang. Kalau untuk jurusan ME TESOL di UCL dalam satu kelas biasanya berapa orang Bang? Dan perkuliahannya seperti apa? Mohon infonya, terima kasih. Berapa orang Riz waktu itu? Tergantung ininya kan, tergantung. Jadi kan ini kan sekarang kalau satu cohort gue waktu itu yang jurusan gue itu ada 61 apa ya? Gue lupa. Ya 60 lah. 61 atau 51 gitu. Pokoknya segitulah, 50 atau 60. Tapi kan kalau kelasnya di jumlah dalam kelasnya kan bukan cuma kita doang. Satu klaster tuh kayak satu kelompok jurusan. Nah, satu klaster gue itu ada Applied Linguistics, ada TESOL gue, TESOL in Service yang udah jadi guru, sama TESOL Pre-Service. Orang yang mau jadi guru bahasa Inggris tapi nggak punya pengalaman sebelumnya. Jadi ada tiga jurusan dalam satu klaster gue. Bisa ambil kelas yang barengan, sama gitu, kelas yang sama. Kan jumlahnya jadi tergantung siapa aja yang ngambil kelasnya. Karena nggak 50 atau 60 orang itu ngambil kelas yang sama kan. Pasti beda-beda tuh ngambil kelasnya atau ngambil modul yang beda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Tapi kalau gue waktu itu sih yang paling banyak waktu 60 orang. 60 orang itu ngambil second language acquisition karena itu memang modulnya lumayan basic banget lah buat orang-orang yang jurusannya TESOL. Second language acquisition itu pasti kayak ya orang wajib lah ngambil itu. Maksudnya nggak wajib di sekolah gue, tapi maksudnya itu hal yang basic banget yang pasti diambil. Dan itu banyak banget orangnya waktu itu yang ngambil kelas itu. Itu yang paling banyak sih 60. Sisanya kayaknya biasa aja kayak 20 sekian, 30 sekian gitu. Jadi jarang kelas besar ya. Kelas paling besar itu 60. Kalau di program Mbak Mi sama Randy, maksimal berapa orang waktu itu? Di gua nggak ada, jadi kalau di gua itu tergantung jenis mata kuliah. Untuk mata kuliah tertentu yang orang banyak kejar, itu bisa sampai satu hall gede, 100 lebih. Contohnya itu, kalau nggak salah, International Arbitration. Itu satu hall gede. Tapi untuk mata kuliah tertentu yang lumayan spesifik, kayak gue misalnya, gue tuh ngambil energy law, itu paling cuma 20-an. Karena nggak banyak yang ngambil. Tapi nggak ada batasan sih, itu. Jadi kalau nggak salah kita tuh ada masa, kalau di Indonesia tuh kayak KRS-an dulu zaman gue S1. Jadi sebelum kita mulai induction, itu ada periode lo pilih mata kuliah. Oh, add and drop ya? Iya, gitu-gitulah. Itu nggak pernah ada limitation-nya, jadi kita nggak usah rebutan. Jadi biasanya udah masukin apa, jurusan apa gitu. Biasanya kalau di gue mata kuliah favorit emang bisa sampai satu hall gede. Kayak tadi arbitration 120 lebih. Tapi ada mata kuliah tertentu yang enggak juga, karena emang nggak banyak yang ngincer untuk ada di kelas itu gitu. Oh, ada satu lagi kalau di tempat gue waktu itu jadi masuk kelas itu harus ada semacam prerequisite gitulah buat beberapa mata kuliah. Kayak contohnya kelas yang gue ambil waktu itu materials development hanya boleh diambil sama mahasiswa yang punya pengalaman ngajar minimal 2 tahun. Jadi biasanya kalau yang kayak gitu teman-teman yang pre-service nggak bisa ambil. Jadi teman-teman yang dari jurusan TESOL Pre-Service nggak bisa ambil kelas yang gue ambil waktu itu. Jadi dibaca lagi. Biasanya tuh ada kayak ketentuan-ketentuan tertentu untuk masuk ke kelasnya. Itu sih salah satu yang. Ya, jadi kalau disimpulkan cara milih kelasnya KRS-nya itu di awal tahun ya kalau kita ya, karena durasi kuliahnya cuma setahun. Jadi kita di awal pertama kali masuk nih enrollment pertama itu kita milih mata kuliah yang akan dipilih dalam setahun itu, dalam 3 term yang tersedia. Jadi, seperti Rizka bilang tadi, kalau ada 2 modul yang kita pengenin, tapi dua-duanya pada saat yang bersamaan, itu berarti cuma bisa ambil salah satu, karena ada maksimalnya dalam satu term itu 3 ya? 3 atau 2 gitu ya? Bukan. Maksimal 2, sorry. Maksimal 2 dalam satu term.
gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, berarti kalau tadi membahas tentang cara milih modulnya dan juga perkuliahannya, sekarang ujiannya. Nah, ujiannya gimana? Soalnya ujian di IOI sama di program lain cukup berbeda nih. Boleh dijelasin dulu Mbak Mi? Ya, kalau gua tuh ujiannya gua ujian di kelas besar, ngerjain soal ujian gitu, cuman sekali. Jadi di satu modul kalau nggak salah research methods deh, yang kayak gitu. Jadi cuman itu doang yang gua harus belajar, teorinya, cara ngitungnya, apa segala macam. Terus gua ujian kayak ujian kita rame-rame di kelas gede, terus dikasih kursi sendiri-sendiri, terus ujian gitu. Tapi yang lainnya tuh gue nggak ada ujian lagi. Jadi tugas-tugas gue tuh nulis semua kalau nggak salah. Ya, nulis semua, including si dissertation itu. Jadi nulis esai berapa ribu kata gitu. Jadi dan yang gue suka sih dari situ, kita tuh dilatih banget untuk improving our critical analysis gitu loh. Jadi kita tuh dituntut banget untuk nggak sekedar kita bikin esai sekian ribu kata dan dikasih tema atau pertanyaan esainya kita harus jawab, terus kita cari sumber-sumber dari mana kita tulis, enggak, tapi diminta untuk justru critical analysis kita lah di situ yang ditekankan banget. Dan alhamdulillahnya sih ujian gue cuman sekali ya ujian gitu, tapi kalau yang lainnya tuh semuanya assessment-nya dari tulisan-tulisan gue. Berarti itu require baca yang banyak, terus nulis yang banyak, mikir yang banyak gitu kan, karena kita mesti bikin kita mesti nunjukin critical thinking yang bagus di esai itu. Jadi gue ujiannya itu doang sih, sama disertasi juga nulis juga. Oh ya, satu lagi, kalau kebetulan modul-modul optional gue itu semuanya asesmennya adalah nulis. Tapi ada satu modul yang asesmennya double. Jadi satu modul ini, jadi itu gue ngambil conflict humanitarian disaster risk reduction, itu asesmennya nulis sama bikin apa ya? Gue lupa deh. Gue jadi kayak mesti ngomong di depan kelas, terus gue bertindak seperti gue adalah penasehat politikus atau penasehat presiden gitu, yang mana nanti dosen gue jadi presidennya atau orang yang gue nasehatin. Jadi gue akan ngomongin sebuah permasalahan yang terjadi di situ, terus gue akan memberikan rekomendasi-rekomendasi gue ke si dosen gue yang pada saat itu ceritanya dia jadi presidennya atau politikusnya gitu. Itu salah satu assessment yang unik juga sih. Tapi ada juga teman gue yang ngambil di modul lain, itu assessment-nya berupa proyek. Jadi dia dikasih kayak case studies gitu, terus nanti dia disuruh ngembangin suatu inovasi atau apa gitu yang untuk menyelesaikan permasalahan di case study itu. Itu sih. Tapi gue nggak ngambil modul itu. Kalau di IOI itu dari 4 modul yang tadi dipilih itu yang gue bilang, semuanya tugasnya adalah menulis esai. Jadi di akhir setiap modul itu atau akhir term itu ada tugas menulis critical essay tadi. Jadi tidak ada ujian. Kalau di tempat Mbak Mi sama Randy itu ada ujian yang benar-benar kayak tes UN gitu ya Mbak Mi bentuknya ya. Gimana Ren? Iya, waktu itu kayak pengalaman gitu. lo? Ceritain dong Ren, yang waktu lo bulan puasa itu Ren, ujian di hall gitu. Kalau di kampus gue tuh ada, jadi kita kan ada formatif sama summative ya. Formatif itu UTS tapi nggak dinilai, kalau di kampus gue nggak dinilai. Jadi kayak apa ya, kayak kalau kita zaman UAN tuh apa sih namanya? Tryout. Nanti di summative itu bisa 2, bisa bentuknya academic writing, esai argumentatif, atau esai dalam writing examinations. Nah, gue ada yang esai academic writing, ada yang esai written examinations yang bulan puasa itu. Jadi kayak CPNS, jadi kita datang ke hall gede, tiap orang dapat bangku 1, terus tas taruh depan, nggak boleh ada HP, nggak boleh apa, ya kayak CPNS lah, CPNS lah. Terus dapat soal, nanti harus dilihat nomor soalnya udah sama atau enggak, grupnya sama atau enggak. Ya unik lah. Jadi maksudnya di sana juga, dan kebetulan teman-teman kita juga yang di kampus lain juga sama kayak orang anak-anaknya di Oxford juga gitu. Jadi dia akan
datang ke hall gede, duduk terus sendiri ngerjain written. Anak-anak Kings juga gitu, kita beda hallnya aja. Dan Nah, kalau tapi nggak ada- salah, waktu salah satu jadwal examnya itu bertepatan sama bulan puasa gitu nggak sih, Ren, waktu yang summer term itu? Iya, bulan puasa dan gue memutuskan untuk pada hari itu tidak berpuasa karena gue harus takut. Karena gue ada mah sih, takut mah gue kambuh pas ujian tuh ya, setahun lo kuliah dipertaruhkan di situ. Jadi gue memutuskan untuk nggak dulu. Cuma itu. Sama gue ada satu modul unik sih, tapi ini tentatif ya, nggak semua modul kayak gini. Ada satu modul yang lo harus ngeluarin suatu output. Jadi lo bisa bikin podcast, lo bisa bikin apa sih kayak desain grafis, apapun yang temanya adalah kayak law socialization gitu. Gue sempat mau bikin podcast dulu, cuma itu tentatif. Jadi ya mungkin nggak tahu di tahun depannya apakah dosen yang sama memberlakukan tes yang sama. Nah ini yang agak unik juga kalau disambungin ke omongan pertama, Jip. Jadi mereka itu berusaha seobjektif mungkin untuk menilai student-nya. Makanya itu lo nggak boleh taruh nama, lo cuma boleh taruh nomor peserta mahasiswa lo nggak boleh tahu. Jadi dia udah nggak lihat tuh apakah siswa ini aktif atau enggak nih dulu pas zaman kuliah gitu. Yang dia tahu kan cuma nomornya doang dan tulisannya dia baik di essay ataupun di written examination gitu. Jadi mereka seobjektif mungkin dan semua penilaian itu ada second examiner. Jadi dosennya first examiner, nanti ada second examiner adalah orang ketiga yang dibayar sama kampus. Jadi bukan orang UCL tapi kayak third party gitu yang kerjasama sama UCL. Kalau nilainya jauh kayak misalnya dosennya ngasih 70, terus tiba-tiba second examiner ngasih 80. Nah, itu mereka harus rundingan tuh, kok bisa sejauh itu. Jadi logikanya biasanya nggak boleh beda jauh antara first sama second examiner. Maksud gue menghargai banget effortnya, berarti mereka tuh berusaha untuk seobjektif itu menilai setiap mahasiswanya. Jadi udah nggak lihat latar belakang negara, udah nggak lihat keaktifan juga, udah nggak ngelihat fluensi lo dalam bahasa Inggris. Ya kadang-kadang ada orang-orang yang dari English as second language atau English as foreign language kan punya fluensi yang berbeda ketika ngomong dan lain-lain gitu. Jadi dan gue lumayan sih. Kalau di Indonesia kan gue sempat juga untuk jadi part-time akademia ya. Karena kita tidak ada assessment kayak gitu, kadang-kadang ada pertimbangan hal-hal yang sebenarnya non-objektif kayak, oh murid ini diaktif kelas ya, kita appreciate deh keaktifan dia misalnya. Gitu. Kalau di Indonesia ada hal kayak gitu ya. Kalau di UCL, at least di jurusan gue sih kayak bener-bener pure ini tulisan lo nggak ditahu, si dosen nggak tahu ini siapa, examiner nggak tahu lo siapa, tulisan lo jelek, essay lo jelek, ya lo dapat nilai jelek, lo bagus, ya udah dapat nilai bagus. Seobjektif itu sih. Sama ini juga, kalau di kampus gue juga sama sih kayak gitu. Jadi cuma dikasih kode yang mana dosennya nggak akan tahu itu tulisan lo, itu kerjaan lo atau bukan. Dan sama ini plagiat. Jadi kita itu pasti kalian semua juga punya Turnitin kan waktu itu. Jadi kita dikasih aplikasi itu yang gue rasa nggak semua kampus di UK kayak gitu, karena ada temen gue yang kuliah di kampus lain minta tolong sama gue untuk ngecekin di Turnitin. Jadi kampus mana tuh? Kayak bercanda-bercanda. Kampus siapa yang nggak ada? Ya, tadi lu bilang nggak ada. Kampus ada temen gue sama di UK juga. Dia nggak ada Turnitinnya, jadi dia minta tolong sama gue waktu itu, dia kirimin tugas dia untuk ngecekin plagiarismnya. Nah itu menurut gue bagus juga sih, karena ya segitu pentingnya loh kita untuk nggak plagiat sama sekali. Demi honesty itu namanya. Iya gitu, jadi cuman sekedar 4 kata yang jadi satu kalimat gitu, kalau sama banget itu bisa kedeteksi gitu, apakah itu plagiat atau enggak. Misalnya, kalau gue itu kalau nggak salah maksimal cuma boleh 20% atau 15% gitu similarity-nya. Kalau similarity gue lebih dari itu, gue ada kemungkinan dicurigai sebagai plagiat, walaupun gue nggak sengaja gitu. Misalnya, ya kan kita kadang-kadang apalagi kalau di references gitu kan kita suka sama gitu sama penulisan siapa gitu, dan itu harus dilihat juga sih. Dulu ingat nggak sih kita suka insecure sendiri kayak ini anjir kita 36% misalnya, iya anjir kita 40%. Padahal kita nggak niat untuk itu gitu. Iya, gitu. Jadi saking plagiarism itu sangat segitu dijadiin ya matters banget gitu. Jadi sampai segitunya kita sampai benar-benar nggak boleh plagiat sama sekali meskipun kita nggak nyadar. Jadi
sampai di awal itu di encourage untuk kita, lu jangan lihat-lihat kerjaan temen lu sedikit pun, meskipun lu nggak niat untuk nyontek, meskipun lu nggak niat untuk sekedar lihat-lihat doang, atau lu nggak niat untuk bikin plagiat sama sekali gitu, tapi mendingan lu nggak ngelihat sama sekali kerjaan temen lu, karena itu bisa mempengaruhi cara berpikir lu gitu. Misalnya temen lu nulis ide apa, terus lu jadi terinspirasi dari situ, terus lu tiba-tiba nulis juga dan ternyata nggak sengaja sama, nah itu jadi masalah. Dan yang jadi masalah bukan lu doang kan, jadi temen lu juga jadi kena masalah. Jadi menurut gua kekreatifan, kekritisannya itu diasah banget sih di situ, dan menurut gua ya itu emang harusnya kayak gitu. Dan kalau gue sih, kalau justru ya gue nih selain daripada kelas-kelas, pada waktu gue ngerjain tugas itu gue lebih banyak banget belajar justru, karena gue baca banget satu topik ya sampai berulang-ulang, terus gue cari lagi, justru gue belajar banyaknya tuh dari ngerjain tugas. Dan kurang lebih sama juga kayak Randy, waktu itu salah satu tugas gue itu harus ngebikin sesuatu. Waktu itu gue disuruh bikin, karena kelas yang gue ambil itu materials development, jadi gue mesti bikin kayak materi belajar, dan populasi anaknya gue yang muridnya gue yang tentuin sendiri dan segala macam, terus gue harus apply semua kayak teori-teori yang udah dipelajarin terus diaplikasiin di materials itu, dan itu menarik banget sih. Jadi itu modelnya produk plus esai gitu, dan itu salah satu hal yang paling gue inget banget juga dari itu. Dan memang lebih banyak belajar sih waktu ngerjain tugasnya itu, karena memang lu digging deep banget, especially di topik yang memang lu pilih untuk jadi tugas lo gitu. Kalau gue sih tambahan, karena jurusan gue adalah pendidikan, jadi idealnya kan ada school visit gitu ya. Kita datang ke sebuah sekolah di UK, di London gitu, dan melihat proses pembelajarannya. Nah kebetulan waktu tahun gue atau di program gue itu nggak ada school visitnya, tapi dosen di salah satu mata kuliah itu atau modul itu men-setting salah satu pembelajarannya adalah dengan datang ke sekolah yang ada di London. Jadi karena mahasiswanya sebagian adalah guru yang kerja di London, yang ngajar di London, dan separuhnya adalah mahasiswa internasional. Jadi kita dipasangin dengan satu orang guru yang di situ, yang ngajar di London untuk datang ke sekolahnya. Jadi itu sebuah pengalaman yang sangat menarik juga. Selain belajar di kelas, gue juga belajar environment dan sistem belajar atau sistem mengajar di sekolah itu secara langsung dengan datang ke sekolah. Lo ada nggak di waktu itu datang ke sekolah? Nggak ada. Ya karena memang nggak secara tugas atau secara aktivitas itu nggak ada agenda khusus ya untuk datang, itu tergantung dari dosen-dosennya sendiri gitu. Terus tergantung kayak kelas yang diambil juga sih. Kelas-kelas gue kan kayaknya nggak ada yang perlu school visit sih. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Dari Ahmad Baidowi, Bang, kalau di IOI wajib tesis alias kudu penelitian nggak? Terima kasih. Wajib, udah. Udah wajib. Kayaknya nggak ada pilihan lain deh. Kayaknya lu mesti memang tulis disertasi nggak sih? Soalnya kalau di tempat gue udah pasti disertasi itu udah satu paket. Nggak tahu kalau yang lain apa ada opsi. Nah, kalau di tempat gue ada 2 pilihan, Riz, dan teman-teman lain. Jadi bisa dissertation, itu bobotnya 60 kredit tadi, atau report. Jadi report ini adalah jumlah katanya lebih dikit. Kalau dissertation itu minimal 20.000 kata. Kalau report ini minimal 10.000 kata. Tapi dia bobotnya 15 kredit. Jadi beda di jumlah katanya. Tapi tetap juga harus melakukan penelitian. Nah, waktu itu dosen gue menyarankan untuk dissertation aja. Kenapa? Karena lo kan sama-sama bikin penelitian nih, baik itu report atau dissertation. Tapi kalau cuma dalam 10.000 kata, walaupun kelihatannya itu dikit ya, itu akan jauh lebih susah karena lo harus pressing, harus madetin kata-katanya banget. Sementara yang mau lo sampein bisa jadi banyak gitu. Kalau di tempat gue nggak ada opsi lain sih. Kita memang cuman bisa disertasi doang. Nggak bisa report, atau mungkin karena kalau report itu mungkin kan kayak berhubungan langsung sama kayak classroom action research misalnya kayak gitu kan. Jadi sebutannya report gitu.
Kalau di gue nggak bisa, nggak ada. Cuman bisa dissertation doang. Di gue ada yang agak beda sih sama jurusan lain. Kalau jurusan lain kan pakai kata dissertation ya. Entah kenapa jurusan gue tuh bilangnya ini IRE, Independent Research Essay. Jadi ya disertasi anyway. Tapi lucunya itu kalau kita tuh dibatasin, kita dapat pembimbing, tapi bukan yang membimbing kayak kita bimbingan S1 gitu loh. Yang ada jadwal ketemunya. Itu gue kayak dibatasin cuma 2 kali pertemuan dan maksimal 2 jam. Lebih dari itu tuh lo nggak boleh ngapa-ngapain lagi, lo nggak boleh nanya, lo nggak boleh minta guidance atau apa-apa. Jadi literally independent gitu. Jadi bukan konteks pembimbing esin kita dulu ya satu yang bab 1 ya, ini rumusan masalah ini nggak bisa. Jadi kayak lo harus di jatah 2 jam itulah lo prepare apa yang mau lo tanyain supaya jadi fruitful, jangan datang tangan kosong gitu. Itu agak beda. Tapi mungkin karena kita magister kali ya. Kalau S1 mungkin masih harus banyak sih bimbingannya. Kalau magister kan mungkin kita di spek untuk bisa lebih mandiri sih untuk ngerjain disertasinya. Makanya kalau gue dibatasin banget, cuma bisa maksimal 2 jam. Sama gue juga dibatasin, tapi nggak 2 jam, 5 jam sih kalau gue, tapi totalnya. Gue nggak dibatasin jam, tapi gue dibatasin jumlahnya. Jadi gue cuma boleh itu 3 kali. Ada konsultasi gitu, ketemu yang benar-benar ngebahas gitu tuh 3 kali. Tapi email-emailan tuh masih bisa gitu, tapi nggak ketemu. Nah kebetulan waktu itu supervisor disertasi gue orangnya sibuk banget, jadi jarang banget dia ada di London. Dia tuh biasanya ya dia ke Norwegia lah, dia ke benua apalah, dia ke Antartika gitu-gitu, karena dia ngurusin climate change gitu-gitulah. Jadi dia sering keluar negeri, jadi gue nggak memanfaatkan ketemu sama dia 3 kali itu, jadi lebih sering gue email-emailan sama dia. Jadi gue waktu itu ngerjainnya benar-benar kayak gue ngerjain sendiri disertasi gue, dan gue kasih lihat ke dia, jebret gitu, dia udah lihat, dia review semua, terus nanti dia tinggal ngasih input-input dia tuh di email gitu doang. Tapi gue nggak pernah yang benar-benar ketemu untuk diskusi sama dia secara intensif tuh enggak, karena memang dari kampus gue dibatasin untuk 3 kali maksimal. Cuman gue nggak tahu deh, mungkin ada teman-teman gue waktu itu yang luckily dapet supervisor yang nggak mikirin jumlah atau ngelihat limitnya konsultasinya berapa lama gitu, supervisinya berapa lama gitu. Ada teman gue yang sesering mungkin mereka nanya-nanya mulu sama dosennya, ya ada juga sih yang cukup laki kayak gitu. Tapi kalau gue enggak, ya alhamdulillah kelar-kelar juga kan gue kuliah, ya udah sih gitu. Tapi gue juga tuh dosen, dan di sana tuh kayaknya dosennya memang strict banget ya, apalagi mungkin gue kedapatannya yang strict banget juga, yang ekspektasinya tinggi banget. Dia bilang 30 menit, beneran 30 menit karena udah ada yang nunggu di luar. Jadi dia emang banyak banget yang mau konsultasi sama dia kan. Jadi kayak gue masih punya pertanyaan, tapi kayak baiklah, saya harus pergi dari tempat ini gitu. Dan memang dia selalu bilang kayak, lu masuk ke kelas masuk ke ruangan gue, lu udah nggak buka jaket lagi, lu buka laptop lagi, tapi lu udah ready, apa aja yang lu mau tanyain ke gue langsung. Jadi 30 menit lu nggak buang waktu untuk lepas jaket 10 detik, lu buka sepatu kayak apa nggak tahu deh. Intinya tuh dia bilang kayak gitu, pokoknya you come to my room ready, you ask me questions and tell me whatever you want to tell me, and you're not wasting my time because somebody else waiting outside. Right, yeah, alright. Tapi memang dia karena supervisi dan asistensi yang dia kasih tuh tinggi banget, banyak banget. Jadi dia expect-nya juga tinggi banget, kayak hal-hal yang kayak you can do better, selalu aja. Kurang aja apa yang gue kerjain kayaknya. Tapi akhirnya kelar-kelar juga ya. Gitu. Iya sih. Gue juga waktu itu ya gitu lah, misalnya udah ngerjain ini, kita kayak udah pede gitu, kayaknya udah oke deh gue ngerjain ini. Terus ternyata enggak gitu. Dikasih dia lihat, kayaknya ada yang kurang ini deh, kayaknya ada yang kurang itu. Gue mikir jadinya, apa karena orang Indonesia ini kurang kritis ya gitu. Bisa jadi. Kita mungkin udah belajar segimana, ya maksudnya semaksimal yang kita bisa. Terus kita sudah membuat as critical as we can be gitu ya. Tapi ternyata ada aja yang kurang, ada aja celah-celah di mana si supervisor gue itu bisa ngelihat kayak, coba deh lu bisa gali ini di sini gitu. Atau misalnya lu tuh ngambil resource-nya dari sini. Tapi lu lihat nggak sih resource ini tuh dari mana? Resource ini tuh bisa aja ada kalau lu trace back ke tahun-tahun sebelumnya itu ada orang yang udah nemuin ini duluan. Kenapa lu citing-nya ke referensi yang ini? Pokoknya hal-hal yang kayak gitu kita nggak kepikiran. Oh my god, perasaan gue udah, at least gue udah nulis referensi, tapi dia tetap langsung ngegali lagi. Dan itu menurut gue, walaupun itu melelahkan, tapi manfaatnya di gue adalah gue jadi lebih kritis lagi. Oh iya, gue harus lebih ngegali informasi itu lebih
dalam lagi. Dan sebelum ada informasi ini tuh orang yang sebelumnya itu, orang yang bikin informasi ini tuh punya informan yang lain sebelumnya. Itu yang kayak gitu-gitu sih. Dan itu yang gue belajar banget dari supervisor gue yang menuntut untuk nulis itu sekritis mungkin yang gue bisa lakukan gitu. Dan dia percaya bahwa lu tuh bisa lebih kritis dari ini. You can actually do better than this gitu. Jadi ya nggak mentok, bisa kok lu gitu. Berarti gitu sih. Jadi ya gue ngerasa worth it banget sih itu. Dan dosen gue ini juga, dosen pembimbing gue ini dia editor jurnal visual yang kayak kenamaan banget gitu ya. Jadi dia tuh bener-bener kayak segala perintilannya tuh bener-bener kayak dia lagi ngeliat ini barang mau dipublish gitu kayak okay. Jadi tuh kayak bener-bener kayak I think this is not the person who said it. Like seriously? Yeah, because I edited the article. Huh? Okay, baik. Ternyata salah ya. Mampus gue. Gitu. Nggak bisa dibohongin banget karena maksudnya memang dia kan expert di bidangnya, plus pengalaman dia ngajar udah puluhan tahun banget, dan ya bukan berarti appeal by authority juga, tapi maksud gue percaya sama expertise-nya dia gitu. Kalau di beberapa cerita orang di Indonesia gitu ya kan, kayaknya tuh kalau mau ketemu dosen pembimbing skripsi atau tesis mungkin itu kan kayaknya susah banget gitu ya, sampai harus datang ke rumahnya atau ngatur janji berkali-kali gagal, nanti habis itu postpone lagi. Nah itu kalau gue sih alhamdulillah nggak nemuin ya di sana, karena tadi udah disetting jadwal ketemuannya berapa kali. Nah kalau di jurusan gue kebetulan dapatnya 5 kali. 5 kali itu nggak dibatasin jamnya, tapi kurang lebih 30-60 menit gitu. Dan 5 kali ini kalau udah disetting jadwalnya bulan ini tanggal berapa ya udah nanti dosennya nggak ngingetin lagi. Terserah lo mau pakai waktu yang udah dikasih atau enggak gitu kan. Tapi dosennya itu akan selalu standby kalau memang udah janjiannya untuk ketemu bimbingan gitu sih. Jadi nggak berasa sok penting gitu kali ya? Iya, benar-benar. Okay. Penting banget gitu loh, Oke, satu pertanyaan terakhir deh. Ini dari Tia Apriyati Wahyuni. Kak, boleh dibuatkan konten cara daftar kampus ke UCL? Terima kasih. Boleh gue yang jawab nggak? Oke, boleh. Kalau mau cara daftar itu ini sekalian ngasih tahu juga, kalau cara daftar bagusnya langsung baca di web. Kenapa? Karena pasti setiap jurusan punya requirement yang beda-beda dan segala macam. Dan itu ngelatih teman-teman juga sebenarnya untuk kalau mau daftar sesuatu itu banyak nyari tahu dulu. Nanti kalau udah mentok baru nanya gitu ke teman yang memang udah berpengalaman. Tapi biasanya segala sesuatu yang ada di website-nya itu udah self-explanatory. Artinya step by step-nya udah jelas. Dan kalaupun ternyata ada yang nggak jelas, biasanya ada kontak. Nah, disitulah juga ngelatih communication skills. Tanya langsung ke pihak kampusnya. Jadi klarifikasinya datang langsung dari memang orang-orang yang memang punya kapasitas untuk jawab gitu loh. Jadi saran dari gue adalah buat teman-teman yang memang pengen daftar sekolah, you have to go to the website. That's the first thing you do. You read. If you don't understand, you ask the person. Whoever is in there, ask them. Betul banget ya. Apalagi kita juga nggak bisa ngejelasin cara step by step-nya, karena bisa jadi tahun ini sama tahun depan itu udah beda cara, beda pertanyaan esai gitu. Exactly. Benar-benar. Jadi memang benar harus cek website-nya, kemudian lengkapi berkas yang diminta gitu, walaupun secara keseluruhan daftarnya itu nggak ada melibatkan wawancara sih ya, kita semuanya by documents kan, semuanya dikirim, dan kalau nggak salah memang udah ada format atau guidance questions-nya gitu sih untuk di personal statement. Tapi nih guys, kalau menurut kalian apa sih yang bikin kalian diterima di UCL nih? Kalau boleh ingat-ingat atau mungkin self-assessment ya ini ya. Menurut Loren, apa yang bikin lo keterima di jurusan lo? Kalau frankly speaking, sebenarnya selama lo memenuhi requirement-nya, kan kalau di UK University itu terutama yang let's say top 5 lah ya, kayak Oxford, Cambridge, UCL, LSE, itu kan mereka suka
minta minimum IPK. Jadi make sure IPK lo itu memenuhi. Terus rata-rata tuh mereka punya standar English requirement-nya juga sama tuh. 7,5 flat 7 ya. Average 7,5 flat 7 biasanya. Jadi selama lo memenuhi itu harusnya lo nggak perlu takut sih, aman-aman aja. Ya karena to be honest, mereka juga butuh international students karena kita kan bayar twice as compared to national students. Nah, mungkin agak khawatir kalau kalian mepet, let's say kalian nggak, let's say kalau jurusan gue dulu minta 3,5 kalau nggak salah, so lu IPK lu nggak 3,5 misalnya, lu 3, 4, 5 misalnya. Kalau Kak Randy, ya, mungkin IPK-nya 4 ya? Ya enggak dong. Intinya 4,5 Kak Randy. Oh, waduh, skalanya banyak ya. Lewat. Jadi kalau pertanyaannya apa yang buat gue masuk, ya standarnya adalah ya karena gue memenuhi requirement-nya aja sih. Karena udah sampai luber ya IPK-nya. Nggak juga, memenuhi aja. Jadi berangkat dari cek minimum requirement-nya apa gitu. Pastiin lo memenuhi. Jangan juga asal ini kan lo ini ya kalau buat kalian yang belum tahu tuh bayar lo apply ke university dan itu uang pribadi, nggak kecuali kalian dapat beasiswa nanti digantiin misalnya. Tapi itu uang pribadi itu bayar around 75 pounds zaman kita ya. Jadi nggak usah so ide juga nekat kalau tahu udah nggak memenuhi minimum requirement, ya nggak usah juga gitu. Karena lo akan ngeluarin uang untuk itu sekitar 1,4 juta tuh, 75 pounds 1, sekian juta. Jadi carilah universitas yang kalau kalian pengen sesuai juga dengan requirement yang dituju. Kalau emang dan gratis pendaftarannya. UCL tuh nggak gratis anjir. UCL nggak gratis, bayar kita dulu. Tapi ada LSI nggak gratis. Lain yang gratis deh kalau nggak salah, nggak bayar. Jadi iya. daftar ke universitas lain dan gratis, udah daftar aja. Top 3 UK bayar sih so far yang gue tahu ya. Gue nggak nge-apply yang other. Iyalah, Kak Randy nggak bakalan apply yang kayak murahan-murahan gitu, tenang aja nggak ada cadangan, ini udah fix dapet soalnya. Udah pasti dapet yang top, yang harus bayar dong. Gue batuk anjir. Enggak, maksudnya ya itu baca requirement, kata Rizky, baca website-nya, lihat requirement-nya memenuhi atau enggak. Kalau sudah memenuhi, siapin duitnya. Ya do the best. Siapin duitnya dan do the best. Kalau di gua nggak ada essay, tapi gua ada personal statement. Dan kalau personal statement itu usahakan ya personal gitu. Kadang orang-orang tuh suka nyari-nyari contoh, ngecek kalo orang gitu lain. Janganlah. Betul. Ya itu makanya sebenarnya ngelihat punya orang lain tuh sebenarnya tujuannya apa gitu. Kayak ya ini kan personal statement, your own personal things gitu. Lu sebenarnya ini bukan branding yourself ya, tapi lebih ke explaining what you are, who you are gitu loh. Jadi biasa. Karena tujuannya gini, bukan kampus itu bukan nyari apakah lo lo tuh cukup pintar untuk masuk kampus ini. Iya, memang ada minimum requirement untuk IPK mungkin, tapi bukan itunya sebenarnya. Yang dia lihat tuh apakah sebenarnya gue sebagai kampus, sebagai universitas atau sebagai fakultas ini gitu yang lo tuju itu apakah mampu atau cocok dengan apa yang lo pengen. Karena di personal statement itu nanti lo akan nulisin lo tuh sebenarnya tujuannya apa untuk masuk ke kampus ini. Misalnya lo mau jadi bupati gitu. Apakah jadi bupati, lu tulis di personal statement, gue pengen jadi bupati ini karena gue punya program ini. Dan lu daftar ke jurusan itu. Ketika jurusan itu lihat, oh gue tuh nggak bisa memenuhi keinginan lu untuk jadi bupati dengan cara ini. Karena gue tuh nggak ada program yang bisa mendukung lo untuk bisa mencapai cita-cita lo itu. Maka lu nggak diterima. Jadi kalau lu pun nggak diterima gitu, itu bukan berarti lu nggak pinter, bukan lo nggak bisa aja simply karena lu tuh nggak cocok kuliah di situ. Mereka tuh nggak punya program yang bisa mendukung lo untuk mencapai cita-cita lo atau keinginan lo di personal statement lo itu gitu. Jadi nggak necessarily lo jadi dianggap kayak lo nggak pantas masuk sini, enggak gitu. Tapi biasanya karena memang nggak cocok aja programnya. Dan tadi benar websitenya itu sangat-sangat jelas menurut gua. Dan kalaupun lu email kontaknya ke sana, mereka bales, nggak kayak di sini. Betul, mereka kagak dibales-bales dan mau tunggu sampai gitu. Jadi capek deh. Kalaupun lu nggak ngerti, lu tanya lagi ke mereka balas lagi. Jadi menurut gua yang perlu kita biasakan mungkin baca, tanya sama orang lain, mungkin baca. Tapi kalau nggak ngerti, selalu ada nanya untuk lo hubungi supaya bisa lo tanya gitu sih. Tapi kalau mau tanya pengalaman sama orang lain ya nggak apa-apa. I think fair enough. Sah-sah aja gitu. Gua ada satu tambahan sih tadi yang tentang personal statement itu. Kalau personal statement itu benar apa kata Mbak Mi, jadi nyocok-nyocokin sama sebenarnya lu cocok nggak sih di situ gitu loh. Karena balik lagi ya, ini tuh balik lagi ke lu mesti baca sebenarnya.
kan setiap program yang ditawarin sama satu kampus itu kan pasti ada dia deskripsinya dan segala macamnya. Kalau misalnya ternyata yang lu jelasin di personal statement lu nggak cocok sama deskripsi yang mereka kasih, ya jelas aja lu nggak diterima gitu loh. Bukan karena lu kurang ini, kurang itu dan segala macam, tapi maksudnya ya itu tadi ya, kita nggak sejalan men, ya gimana dong gitu kan. Masa gue terima lo gitu kan. Nah jadi balik lagi baca deskripsinya, ternyata itu cocok nggak sama apa yang mau jadi tujuan hidup lo gitu misalnya. Sekolah lagi tuh tujuan, pasti lu punya tujuan hidup kan, abis sekolah lagi mau ngapain gitu kan. Lihat juga profil graduates-nya, kira-kira lu masuk nggak sama profil graduates-nya, kira-kira kalau misal dengan kualifikasi yang lo dapat dari kampus itu, dari program that particular program yang lo mau masukin, cocok nggak gitu loh sama profil graduates-nya gitu loh. Maksudnya ya itu balik lagi sih ke cocok-cocokan, baca, makanya banyak-banyak baca dan nanya. Iya, teman-teman, walaupun Rizka ini ngomongnya tegas begini tuh bukan berarti dia galak ya, tapi memang that's the way you speak gitu ya, Riz ya. Dan itu memang benar banget apa semua yang dibilangin sama Rizka itu. Jadi baca dan penuhi semua requirements-nya. Dan satu lagi, kalau misalnya diminta IELTS 6,5 gitu, yaitu memang semuanya itu didesain atau dirancang biar kita bisa ngikutin pembelajarannya dengan benar gitu, dengan maksimal. Kalau misalnya sekarang IELTS kita 6, tapi kita maksain untuk daftar, udah bayar juga, tapi ujung-ujungnya nggak diterima. Itu bukan karena kita nggak bagus, tapi memang dikhawatirkan kalau kita masuk, tapi kita nggak bisa mengikuti, nanti kita juga nggak maksimal juga belajarnya gitu kan ya. Apalagi untuk jurusan tertentu. Ini menarik sih, Jim, kalau ngomongin tentang IELTS score. Cuman gue kalau mau komen dari Tisol nanti kepanjangan. Jangan. Nah, oh well, that's what Yeah. we've got. Ya kita terima aja. Memang itu standar yang dipakai ya kan. Betul. Pokoknya IELTS score itu cara gimana lu bisa survive di kuliah. Ya, betul. Kayak itu standarinnya gitu. Ya percayakan saja bahwa nilai IELTS segitu, standar 7,5 gitu, nggak usah dipikir kayak aduh gue tinggi banget sih itu buat apaan sih gitu. Ya karena menurut Ngana buat apaan nih, buat sekolah. Karena lu nilai kayak gitu buat apa lu misalnya memaksakan untuk masuk ke jurusan itu ketika di sana lu nggak bisa survive dengan cara mereka berkomunikasi, cara gurunya ngajarin, cara lu nerima pelajaran, dan lu mesti nulis esai juga terus-terusan, dan mesti nulis esai juga gitu, jadi mesti baca tiap hari. Ya, itu adalah the first thing that you actually need to earn gitu loh, nilai IELTS itu gitu, karena ya lu mau sekolah di luar negeri masa IELTS-nya 2 gitu, ada nggak sih? ada kan range-nya 1-9. Ya, maksud gue mau sekolah di luar negeri masa IELTS-nya 4 gitu kan. Ya, tapi gue melihat itu adalah sekolah di Indonesia. Kayak apa namanya, ya segala sesuatu mesti ada harga lah yang lo bayar, ya kan? Kalau lo mau ngapain, ya pasti harus ada effort. Nggak ada tiba-tiba jebret masuk UCL, kagak ngerjain personal statement, kagak mau IELTS, ya bagaimana gitu kan? Nggak mungkin, pasti tetap harus ada ya usahanya juga. Nah itu berarti mungkin adalah salah satu bagian dari ya ini harus gue usahain lebih keras lagi nih, misalnya IELTS-nya susah atau gimana, tinggi banget. Dan IELTS-nya di setting setinggi itu ya memang sesuai dengan ya tingkat kesulitan di setiap jurusan, dan setiap jurusan beda-beda juga ininya. Mintanya. Tadi Rizka udah ngasih hints tentang kayak semacam topik obrolan kita berikutnya tentang IELTS. Kayaknya dia ada sesuatu yang pengen disampaikan tentang IELTS, tentang high stake language assessment ya, Riz ya. TOEFL dan PTE dan lain-lainnya itu. Apakah kita akan ngobrolin itu di vlog berikutnya, Riz? Bisa jadi. Oke, kalau misalnya kalian pengen kita ngobrolin tentang IELTS atau TOEFL atau tes bahasa sejenisnya, tulis di kolom komentar kalau kalian pengen. Kalau ternyata nggak pada pengen, ya udah nggak jadi dibikinin gitu ya. Promosi. Randy udah ngikutin segala macam tes, jadi mungkin bisa dijadiin narasumber, Randy. Nah, betul banget. Oke, terima kasih banget Mbak Mi, Randy, dan Rizka. Kita udah ngobrol kurang lebih 1 jam nih, nggak kerasa ya. Ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan dari managers yang berkaitan dengan kuliah di UCL dan termasuk
sistem pendidikannya, ujian, dan sebagainya, semuanya sudah kita bahas di sini. Tapi kalau ternyata masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kalau misalnya kita sempat buatnya, kita buat lagi, either bersama dengan teman-teman yang ada di sini, atau Najib sendiri, atau dengan teman yang lainnya lagi. Oke, thank you semuanya untuk waktunya, dan thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya.